Are you ready for it? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salma dengan NIM D032134 dari kelas TWTA. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi mata kuliah metode penelitian dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 8. Nah, yang pertama itu membahas tentang tinjauan pustaka dan data. Tinjauan pustaka atau biasa disebut kajian pustaka itu merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh peneliti lain yang sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan kita teliti. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa tinjauan pustaka ini bukanlah sekedar daftar pustaka yang hanya mendeskripsikan satu persatu publikasi atau hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Lebih dari itu, tinjauan pustaka ini juga harus mampu memberikan ulasan kritis terhadap berbagai literatur tersebut, sehingga dapat memberikan pemantapan dan penegasan tentang ciri khas penelitian yang hendak dikerjakan. Nah, dalam mengumpulkan data, metode yang dapat dilakukan yaitu misalkan berupa wawancara, observasi langsung, membagikan kuesioner, dan melakukan dokumentasi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu membahas tentang proposal penelitian. Nah, proposal penelitian adalah salah satu jenis dari karya tulis ilmiah yang memiliki tujuan untuk dapat mengusulkan sebuah capaian penelitian, baik itu dalam bidang sains maupun kepentingan akademisi. Bentuk penulisan proposal penelitian ini ditentukan oleh kesepakatan bersama yang berlaku dalam lembaga penelitian dan lembaga pendidikan. Kelayakan suatu proposal penelitian ditentukan oleh gagasan yang ditawarkan sebagai solusi atas suatu permasalahan dalam suatu penelitian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu objektivitas hipotesis dan atau kesimpulan. Nah, objektivitas adalah suatu prinsip yang mengharuskan praktisi agar tidak membiarkan subjektivitas kepentingan dan pengaruh dari pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan seseorang praktisi dalam menentukan suatu keputusan. Hipotesis ini adalah suatu tuduhan atau pernyataan sementara dalam masalah penelitian yang kebenarannya itu masih lemah sehingga harus diuji secara empiris lagi. Nah, adapun fungsi dari hipotesis ini adalah untuk mengarahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data. Kemudian dapat memperjelas keadaan yang tadinya masih terlihat samar atau masih kurang jelas dan lain sebagainya. Hal ini berfungsi sebagai jawaban untuk kesimpulan sementara atas suatu masalah. Sedangkan kesimpulan merupakan pernyataan singkat terkait hasil analisis dan pembahasan tentang hasil tes hipotesis yang dilakukan pada bab sebelumnya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya yaitu membahas tentang studi kasus longitudinal dan projection studies. Nah, studi kasus riset longitudinal adalah jenis studi observasional yang diarahkan dengan mengikuti individu atau kelompok dari waktu ke waktu untuk melihat perubahan dalam perilaku, keadaan, kesehatan, dan kondisi-kondisi lainnya. Studi kasus riset longitudinal itu umumnya dilakukan untuk memahami perubahan dalam waktu yang panjang, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang
bagaimana suatu kondisi atau perilaku berkembang dari waktu ke waktu. Studi kasus riset longitudinal ini memiliki kelebihan dalam menghasilkan informasi yang detail tentang perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Namun studi kasus riset longitudinal ini juga memiliki beberapa kelemahan, misalnya seperti biaya yang tinggi, kehilangan partisipan selama studi, dan perubahan dalam teknologi atau metode pengukuran selama periode studi yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil penelitian. Nah, untuk pembahasan materi selanjutnya, sebelum masuk ke UTS, itu membahas tentang metode kuantitatif dan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini merupakan metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Nah, tujuan penelitian dengan metode kualitatif ini adalah untuk menjelaskan secara detail fenomena yang terjadi di masyarakat dengan mengumpulkan data secara rinci dan lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa integritas dan kedalaman data yang diselidiki itu sangat penting dalam penelitian ini. Semakin dalam dan teliti data yang diperoleh, maka semakin tinggi pula kualitas survei yang dilakukan. Nah, dalam prakteknya jumlah objek yang akan disurvei itu biasanya sedikit karena kedalaman data lebih penting daripada jumlah data. Nah, adapun untuk penelitian kualitatif adalah penelitian yang melibatkan teori, desain, hipotesis, dan penentuan subjek yang didukung dengan pengumpulan data dan melakukan analisis data sebelum pengambilan kesimpulan. Nah, definisi lain juga menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif ini adalah kajian dari pemikiran yang bersifat ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.